Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rafidin. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi saya sebelumnya, yang dimana pada materi sebelumnya itu saya membahas tentang bioteknologi konvensional, dan pada kali ini saya akan membahas bioteknologi modern, khusus pada mata pelajaran IPA kelas 9. Pada KD377 ini, memahami konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Melalui video ini, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi modern, menjelaskan penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang, mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Dan terakhir, menjelaskan prinsip rekayasa genetika dan hasil produknya. Oke, baik. Apa itu bioteknologi modern? Bioteknologi modern itu adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika untuk menghasilkan produk. Contoh kelompok yang termasuk dalam bioteknologi modern yaitu rekayasa genetik, atau rekombinasi gen, dan kultur jaringan. Lanjut. Rekayasa genetik ini adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Itu adalah pengertian dari rekayasa genetik, dengan cara memanipulasi materi dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Salah satu produk hasil dari rekayasa genetik ini adalah dengan membuat organisme transgenik. Ini adalah contoh penerapan rekayasa genetika, yaitu pada bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang pengolahan limbah, dan lain sebagainya. Ini adalah teknik rekayasa genetik pada tanaman dengan bantuan bakteri Actobacterium tumefaciens. Ini yang nomor 1 ini adalah DNA yang ingin kita sisipkan, Sedangkan ini adalah bakteri yang berfungsi sebagai vektor untuk membawa gen yang akan kita sisipkan tadi. Ini yang nomor 2 adalah DNA pada bakteri. Untuk proses pemotongan ini, itu kita menggunakan enzim retriksi. Untuk proses penggabungan DNA ini sama dengan DNA bakteri, itu kita menggunakan enzim ligase. Ini adalah hasil gabungan dari DNA tadi. Dari hasil gabungan ini tadi, itu akan kita sisipkan pada sel tanaman. Ini akan kita sisipkan pada sel tanaman. Nomor 5. Hasil regenerasi sel tumbuhan ini sehingga terbentuk satu tumbuhan utuh dan memiliki sifat baru sesuai gen yang disisipkan. Itu tadi. Ini adalah salah satu contoh pada kacang tanah, ini adalah salah satu pada contoh kacang tanah. Contoh tanaman transgenik yang dihasilkan dari rekayasa genetika ini adalah kacang tanah dan kacang kedelai yang tidak akan menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengkonsumsi. Itu. Yang kedua, kentang manis yang tahan virus. Yang ketiga, beras dengan kandungan zat besi dan vitamin A yang lebih tinggi. Beras bervitamin A ini lebih dikenal dengan nama Golden Rice. Masih banyak lagi tanaman transgenik yang telah dikembangkan. Kamu dapat mencari informasinya lebih dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Ini gambar bawah ini adalah perbandingan dari beras normal sama dengan beras Golden Rice yang dihasilkan dari hasil rekayasa genetika. Baik, ini adalah tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama, sehingga hasil panen dapat melimpah. Itu pengertian dari tanaman transgenik.
Manfaat bioteknologi modern. Kita lihat ya. Di bidang pertanian dan peternakan, yaitu mampu menciptakan bibit-bibit unggul yang memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas. Contohnya pada kultur jaringan ya, ini pada bidang pertanian. Pada kultur jaringan, pembuatan tumbuhan tahan hama, hibridisasi, hidroponik. Sedangkan di bidang peternakan, yaitu inseminasi buatan dan cloning. Di bidang kesehatan itu mampu menciptakan produk obat untuk penyakit, contohnya produksi insulin, pembuatan antibodi monoklonal, pembuatan vaksin, pembuatan antibiotika, dan pembuatan hormon. Itu khusus pada bidang kesehatan. Di bidang industri, kalau di bidang industri ini itu mampu menciptakan atau memberantas hama secara biologis, dan tanaman tahan hama dalam tubuhnya disisipi gen bakteri. Itu yang disebut dengan tanaman transgenik. Ya, oke lanjut. Di bidang pertambangan itu mampu melakukan pengolahan biji besi, itu dengan bantuan mikroorganisme T-Bacillus peroxidans. Ini tadi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke hewan transgenik ya. Sebelumnya kita membahas tentang tumbuhan transgenik, sekarang hewan transgenik ya. Selain tumbuhan transgenik, juga ada hewan-hewan transgenik. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Perkembangan selanjutnya, penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan sebagainya. Ini adalah produk-produk modern bioteknologi untuk pengobatan. Bisa kita lihat pada tabel ya. Bisa kita lihat sama-sama. Ada interferon, insulin, vaksin, penisilin, hormon pertumbuhan. Ini adalah kegunaannya ya. Bisa kita lihat ya. Salah satu contoh interferon itu kegunaan untuk melawan infeksi, meningkatkan sistem kekebalan. Dan vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Lanjut. Masih kelanjutannya tadi ya, bisa kita lihat. Ini adalah hasil rekayasa bioteknologi modern pada bidang pengobatan. Oke, sudah, kita lanjut ya. Ini adalah perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Di sini kita bisa lihat bersama-sama ya, perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern ya, yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Pada bioteknologi konvensional, teknik yang digunakan menggunakan fermentasi, sedangkan pada bioteknologi modern itu menggunakan teknik yang digunakan DNA rekombinan. Jadi menggunakan rekayasa DNA. Perbedaan yang kedua, tidak mengubah sifat proses pada agen biologi organisme yang digunakan. Jadi kalau pada bioteknologi konvensional ini, dia tidak merubah sifat dari organisme tersebut. Sedangkan pada bioteknologi modern itu mengubah sifat proses pada biologi yang dihasilkan. Kesimpulan dari materi kita ini yaitu bioteknologi modern adalah dalam memproduksi pangan itu dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik ya. Rekayasa genetik adalah kegiatan memanipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara memanipulasi materi genetik, baik dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu ya. Contoh produk bioteknologi modern itu adalah organisme transgenik. Ya. Oke, cukup sampai di sini ya penjelasan saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa
dipahami dan bisa dimengerti. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.